kita mau nunjuk Pep Guardiola sekalipun atau Arsene Wenger juga nggak akan bisa ini untuk melakukan pembinaan development di bawah. Perbandingannya ketika PSSI memecat STY kan bahasanya clear tuh. Clear. Dipecat. Untuk Patrick memang kemarin yang saya menjadi agak menarik itu adalah kesepakatan pengakhiran kerjasama. Sebagai direktur teknik memang mempunyai tupoksi salah satunya merekomendasikan pelatih. Kelalaian kita setiap periodisasi itu tidak ada ketua umum yang memiliki niat atau keinginan, willingness untuk menanam. Karena pekerjaan pembinaan ini nih ada pekerjaan menanam. Atau menurut riset yang sudah didapat Mas Budi, ini hal yang mengejutkan nggak sih Kluivert akhirnya didepak dari posisi pelatih timnas ini? Sebetulnya kan Football Institute pada saat kemarin Agustus itu melakukan survei di periode 1 sampai tanggal 18 Agustus. Hasilnya itu kita rilis di bulan September. Hasilnya itu cukup puas dengan kepemimpinan atau prestasinya Patrick Kluivert. Kenapa? Supporter puas karena bisa membawa Indonesia lolos dari round 3 ke round 4. Bahkan supporter punya keyakinan bahwa siapapun lawan yang dihadapi, baik itu Irak ataupun Arab, supporter ini yakin bahwa Indonesia akan tetap lolos ke Piala Dunia. Baik melalui jalur langsung lolos ke Piala Dunia ataupun melalui round 5. Tapi sekali lagi survei itu adalah menunjukkan keyakinan. Ini beda dengan survei misalnya survei politik ya, yang ketika dilakukan survei hasilnya itu akan mungkin presisi. Tapi ini kan sepak bola, ditentukan 90 menit di lapangan. Artinya memang itu supporter kita itu tahu bahwa lawan Arab itu Arab kualitasnya lebih tinggi. Melawan Irak pun juga mereka tahu bahwa Irak ini lebih tinggi. Tapi namanya supporter ya mereka pokoknya tetap yakin aja. Yakin aja dulu. Nah ternyata keyakinan itu berbanding terbalik dengan hasil. Sehingga dengan ekspektasi yang tinggi seperti itu, hasilnya pun juga kita lihat kita gagal lolos. Kalau dalam pengamatan saya ini bukan masalah tidak lolosnya, tapi ketidaklolosan Indonesia ini dikarenakan kita nggak mampu meraih satupun poin. Ini yang menjadi puncak gelombang protes lah kepada Patrick Kluivert. Sudah dibekali dengan semuanya, disupport habis-habisan dan diinginkan oleh federasi, tapi tidak mampu meraih poin. Bahkan kita berhenti di pertandingan kedua tanpa harus menunggu pertandingan ketiga. Mungkin itu yang menjadi gempa buminya, tsunami-nya di Indonesia ini seperti itu. Soal kembali lagi kan nggak cuman yang dipecat kan nggak cuman Kluivert nih, tapi satu gerbongnya dia semua. Apakah memang itu sudah menjadi sebuah evaluasi atau mungkin menurut Mas Budi apakah itu tepat semuanya di-cut? Karena biasanya kalau diganti pelatih kepalanya, nanti kan pelatih yang baru masuk dia mungkin akan ngelepas nih yang gerbongnya. Tapi ini semuanya langsung di-cut. Itu menurut Mas Budi gimana? Ya itu mungkin hal yang biasa ya di sepak bola ya, karena siapapun pelatih kepalanya pasti memiliki timnya sendiri dan itu menjadi sebuah bahan negosiasi ketika melakukan kontrak kerjasama. Dan dalam hal ini mengontrak Patrick dan rombongannya yang begitu banyak kan untuk timnas senior, timnas U23, timnas U20, ada talent scouting, Alexander Swiss, direktur teknik. Tapi kan hanya 2 ya, infonya saat ini yang bertahan direktur teknik dan Simon Tahamata sebagai talent scouting. Nah sisanya itu semuanya hilang. Karena ini menjadi satu rangkaian yang mungkin sudah tidak bisa dipertahankan. Dari sisi itunya sih mungkin saya setuju. Karena nggak mungkin nanti pelatih baru menerima gerbong yang ada yang belum sesuai dengan cara kerjanya mereka. Ya, jadi memang Mas Budi setuju lah ya ketika akhirnya PSSI memutuskan tuh menghabisi lah, meng-cut semua ya. Kalau nggak salah ada 18 kepelatihan, staf kepelatihan kalau nggak salah. Akhirnya dibahas semua oleh PSSI kan. Termasuk Jordi Cruyff juga berarti? Itu saya belum dapat infonya. Belum dapat ya. Nah kan kalau dari penjelasan PSSI kemarin dan merilis yang dikeluarkan kan katanya PSSI mengakhiri kerjasama dengan skema mutual termination. Nah ini kan kita mungkin bagi orang yang awam itu masih bingung mutual termination apa sih? Nah ada yang berpikiran Kluivert dipecat dan akhirnya dibayar kompensasi sampai akhir kontraknya habis di 2027, atau memang ada kesepakatan yang akhirnya karena mereka saling sepakat yaudahlah gajinya nggak harus kita bayar sampai 2027, tapi cuma sampai 2026. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas Budi, mutual termination itu? Iya, perbandingannya ketika PSSI memecat STY kan bahasanya clear tuh. Clear.
dipecat. Nah, dan PSSI akan membayar kompensasi senilai sisa kontrak dengan cara A, B, C dan G. Nah, untuk Patrick memang kemarin yang saya menjadi agak menarik itu adalah kesepakatan pengakhiran kerjasama. Nah, sehingga sebetulnya di sini ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama. Artinya kompensasi yang harus dibayar oleh PSSI pun tidak seperti yang gembar-gembor 1-2 hari ini. Nilainya akan sangat besar karena kedua belah pihak memang sudah sepakat bahwa ada nilai yang harus diterima oleh pihak yang diakhiri itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi masalah nilai sekali lagi saya nggak bisa mengkalkulasi karena tidak pernah tahu nilai kontraknya dan bagaimana poin tentang kesepakatan pengakhiran perjanjian itu nggak pernah dijelaskan kan sama PSSI kan. Betul. Nah terus sekarang kan tinggal tersisa Alex Zouhair sama Simon Tahamat. Nah si Alex Zouhair ini kan tentu punya kewenangan kan sebagai direktur teknik. Nah, itu kira-kira dia sejauh mana sih dia bisa memberikan masukan ke PSSI soal siapa nih calon-calon yang menurut dia bagus gitu? Sebagai direktur teknik memang mempunyai tupoksi salah satunya merekomendasikan pelatih. Tapi sekali lagi kewenangan untuk memutus pelatih itu di ketua umum biasanya. Biasanya di ketua umum. Dia bahasanya komite eksekutif, tapi kan penentunya kan tetap ketua umum. Dan itu memang sudah semacam veto ya di PSSI, siapapun ketua umumnya yang memiliki hak untuk menentukan siapa pelatih timnas, walaupun itu sebetulnya bisa dengan cara musyawarah, itu proses internal. Ada yang musyawarah, ada yang langsung ditentukan, itu dinamika di dalam. Tapi sepenuhnya itu adalah kewenangan ketua umum. Sama seperti ketua umum menunjuk sekjen, ya komite eksekutif hanya bisa menerima dan tidak menerima, tidak bisa mengusulkan nama. Ini kan Alexander Zouhair ini merupakan pria asal Belanda sebelumnya. Pria asal Belanda, dia terbukti sukses di Yordania sebelumnya dari 2019 sampai 2025 menjabat sebagai direktur teknik Federasi Sepak Bola Yordania dan hasilnya Yordania finish runner up ya di Piala Asia 2023. Kemudian juga lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia tahun 2026. Nah, ini dalam penunjukan pelatih saat dia menjabat sebagai direktur teknik di Yordania, pelatihnya itu sebenarnya nggak mesti orang Belanda juga. Ya kan dia waktu itu nunjuk Hossein Amota itu kan orang Maroko. Terus juga pelatih Yordania sekarang itu pelatih lokal. Nah, kalau menurut Mas Budi sendiri kira-kira si Alexander Zouhair nantinya kalau misalnya memang dia memberikan rekomendasi juga pasti ke pelatih, ke Erick Thohir ya. Nah, ini harus Belanda banget atau ada kemungkinan ya dari pelatih dari Spanyol atau pelatih lokal. Mas Budi ngeliatnya kayak gimana? Kalau saya sih pertama melihatnya begini, direktur teknik ini bukan hanya sekedar memberikan usulan nama-nama pelatih tim nasional senior, U23, U20, lalu kelompok umur dan sepak bola wanita, tapi sebetulnya bagaimana dia memiliki kerangka kerja untuk melakukan pengembangan sepak bola di wilayah dia bekerja, dalam hal ini Indonesia. Artinya dengan struktur kompetisi kita, dia harus bisa mencermati, harus bisa memberikan masukan dan bagaimana terobosan terhadap pengembangan sepak bola di Indonesia. Nah, kelalaian kita setiap periodisasi itu tidak ada ketua umum yang memiliki niat atau keinginan, willingness untuk menanam. Karena pekerjaan pembinaan ini nih ada pekerjaan menanam yang belum tentu panennya itu bisa dalam satu periode. Itu periodenya pasti panennya itu bisa 3 periode, bisa 4 periode. Sementara jabatan ketua umum PSSI ini kan seperti kita semua tahu adalah 4 tahun dan populer lah. Populer. Kalau nggak populer nggak akan politik. Jadi siapapun ketua umumnya pasti akan mencari quick win. Setiap ketua umum itu pasti akan cari quick win. Bagaimana quick winnya itu bisa dilakukan dalam periodisasi 4 tahun kepengurusan. Nah ini PR. Jadi siapapun ketua direktur tekniknya, selama masukannya tidak bisa dijalankan atau nggak dijalankan, kita nggak punya komitmen itu, ya kita mau nunjuk Pep Guardiola sekalipun atau Arsene Wenger juga nggak akan bisa ini untuk melakukan pembinaan development di bawah.